Kakak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa itu kita tunjuk-tunjuk? Jadi ini pengocak masih tentang banjir Makassar yang memang Tapi menarik gitu. Ada yang bilang genangan, ada juga bilang banjir. Yang mana benar? bukan soal itunya pengocak. Apa gitu? Sekarang ini Iya. tidak hujan nih. Dari pagi tidak pernah hujan ya hujan tapi gerimis-gerimis dah. Iya, tapi hujan, tapi banjir ke rumahnya teman tak itu. Iya. Hujan tapi sebentar. Enggak bentung gerimis ji. Iya. Tapi masih banyak wilayah yang belum surut. Kenapa bisa? Di Blok 8 menurut laporan wartawan kita itu masih setinggi dari orang dewasa loh. Ih, masa? Nah malah yang itu di daerah Tamalandria katanya Iya. ada yang malah tinggi banjirnya. Ih, Diduga, bukan diduga ya, menurut laporan katanya karena waduk tunggu ada pelepasan air pintu, air yang tertampung di waduk tunggu itu dilepas sedikit-sedikit, itu penyebabnya. oh. Nah. Kemudian jumlah pengungsi bertambah pengacak. Kodon di mana? Terbesar di Manggala, Kecamatan Manggala. Jadi data pada saat puncak banjir itu hari Senin, ya kan? Iya. Kan mengungsi kan? Betul. Salah satunya itu data yang dikeluarkan oleh siaga banjir Makassar. Iya. Jumlah pengungsi pada hari Selasa kemarin itu adalah 3.206 jiwa. Wih, banyak tadi. Nah, per hari Rabu, ya kan? Per hari Rabu itu sudah mencapai 4.800 jiwa. Bertambah. Ya, bertambah sebanyak 1.609 jiwa. Mereka mengungsi di 55 posko pengungsian. Nah, dari 5 kecamatan yang terdampak paling parah itu pengocak. Jumlah pengungsi terbanyak itu di Kecamatan Manggala, yaitu 1.214 orang yang mengungsi di 30 titik pengungsian posko pengungsian. Kemudian Panakukang 621 jiwa dengan 9 titik pengungsian. Kecamatan Tamalandria 82 jiwa mengungsi di 5 lokasi. Nah, untuk Kecamatan Biringkanai dan Rapocini meski juga terdampak cukup parah, tapi warganya belum mau jadi mengungsi. Artinya mungkin masih bisa juga bertahan di rumahnya toh. Iya. Nah, Bapak Wali Kota Makassar pada Nipomanto memastikan semua kebutuhan pengungsi itu terpenuhi. Iya tahu. Makanannya, ya kan? Dan yang dia perintahkan semua AOPD ikut terlibat membantu. Memberikan makanan siap saji, siap makan, bukan siap masak. Kalau siap masak kan Dimasak harus lagi. Iya. Ini ya nasi bungkus kah apa, pokoknya langsung jadi makan. Iya tahu. Bukan beras dikasih. Kalau beras kayak dimasak kesel lagi tahu. Jadi begitu pengocak. Nah, sekarang data khusus Manggala karena Manggala ini yang paling parah pengocak. Iya. Ada sedikit perbedaan jumlah pengungsi yang dikeluarkan oleh data siaga banjir Makassar dengan yang teman-teman dapatkan dari Kapolsek Manggala. Iya. Tadi kan dari data siaga banjir Makassar itu jumlah pengungsi di Manggala itu hanya 1.214 jiwa. Tapi dari Polsek Manggala itu jumlah pengungsinya itu lebih besar. Iya. Yaitu 1.872 orang. Banyak jadi? Iya. Jadi kalau dibagi per kelurahan itu, Kelurahan Manggala itu jumlahnya 130 orang pengungsi ya. Di Perumahan Asabri, oh bukan 130 orang. 1000. Banyak nih ini bagi-bagi nih. Ditambah-tambah di sini. Intinya yang paling banyak itu pengungsi di Kelurahan Manggala. Kemudian ada di Perumahan Asabri,
Kelurahan Batua, Kelurahan Antang, Kelurahan Tamangapa, Kelurahan Borong, Kelurahan Bangkala, dan Kelurahan Bitoa. Iya. Nah, gitu Pak Moca. Ada pertanyaan Pak Moca? Sejauh ini bagaimana pemerintah kota dan Sulsel, Pemprov Sulsel melakukan tindakan preventif? Ya, pemerintah Sulsel tentu saja sangat membantu pemerintah Makassar. Bahkan bukan cuma di Makassar, tahu Pak? Itu Semua daerah-daerah terdampak banjir dikirim bantuan. Iya. Apakah itu dalam bentuk tenaga petugas kan? Dalam bentuk peralatan macam perahu karet dan segala macam, apalagi makanan. Nah, dan memang itu perintahnya Pak PLT Gubernur Pak Andi Sudirman Sulaiman. Nah, kalau Makassar sendiri itu tadi Pak Wali mengatakan selain mengirim makanan siap saji untuk memenuhi kebutuhan, termasuk memenuhi popok kan, popok untuk anak-anak kan. Kemudian apa namanya itu minyak gosok, minyak apa itu, obat-obatan ya. Dinas Kesehatan juga mengirimkan tim untuk memeriksa, memastikan kesehatan warga pengungsi. Itu dia namakan tim gerak cepat. Bahkan menurut kepala PLT Kepala Dinas Kesehatan Dokter siapa ini tadi, Nur Saidah, ya kan? Nur Saidah Sirajudin. Cacek. Bahkan warga yang tidak mau dievakuasi atau mengungsi bertahan di rumahnya karena tidak bisa keluar itu petugas yang datang ke rumahnya. Iya tahu. Jadi petugas yang datangi, tahu? Periksa kesehatannya, kasihkan obat-obatan seperti itu pemecah. Dan ada yang menarik ini Pengocak, yang viral-viral ini bahwa statement Pak Wali Kota itu sepertinya memang apa namanya dipelintir sedikit bahwa Pak Wali bilang cara mengatasi banjir adalah kasih tingkat rumahmu. Iya. Itu kan lagi Ramai viral. itu. Nah, tapi pernyataan lengkapnya Pak Wali itu adalah begini pengucap Pak Wali bilang, Pak Wali bilangnya itu, warga harus beradaptasi dengan kondisi banjir. Masyarakat harus dilatih untuk melakukan mitigasi bencana. Dia berharap semua rumah yang berada di wilayah banjir dibuat menjadi 2 lantai. Dia berharap tuh. Jadi petikannya begini. Solusi jangka panjang adalah kita harus melatih masyarakat untuk beradaptasi dan mitigasi ini. Misalnya di daerah banjir kita harapkan semua rumah dikasih 2 lantai. Kalau sanggup, ada tahu kalau sanggup, maksudnya kalau sanggup kasih 2 lantai. Dia tahu. Nah kasih begitunya Pak Dan Wali. itu memang logis tahu pengucap. Logis gitu memang. Supaya setidaknya ada tempat mengungsi sementara. Iya. Dengan 2 lantai juga kan rumah tambah luas. Betul. Banyak lagi namuat. Banyak muat begitu pengucap. Itu mungkin bisa saya laporkan pengucap. Dan Tidak usah lagi. dulu bas-bas pesim pengucap. Saya kepala tak. Langsung kata sakko pesim. Dah ada bagi padang ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salman Khan. Yes. Tribunas, bilang kak goyang-goyang ini begini saya terus gaya aku. Nggak boleh bergerak ke kiri, nggak boleh bergerak ke kanan. Caca. Mengantuk nih Tribuners. Jadi kita bahas 2 halaman saja ya. Oke deh. Halaman Otomoto. Tadi ada talk show-nya Tribun Otomoto, Obrol Otomotif namanya di Facebook dan YouTube Tribun Timur. Tentang Temanya apa? menarik ini tentang bagaimana tips aman melewati banjir. Aman atau tidak sih lewati banjir? Pasti itu tidak aman. Untuk mobil Banjir city car. dilewati. Nah, pokoknya intinya kalau melewati banjir tidak apa-apa selama itu banjir Kak Ocha. Jangan lebih tinggi dari dasarnya mobil. Oh, Dari pintunya lantai berarti mobil ya? tuh, tingginya pokoknya kalau segitu aja bisa, kalau lebih tinggi penting kita tidak usah lewat. Kenapa? Karena rentan mogok. Ini ada bosku sini. Nggak bisa goyang kamera jadi kan mendekat sih. Ada Pak Tentara di belakang. Pak Polisi. Gaganya tahu Pak Polisi. Gaganya tahu wah jaket baru. Tribuners. Lihat kianunya sisirna. Baru siapa yang kasih ini yang pegang kamera ya? Oh, Dede. Iyalah, bos begitu Pak. Kasih. Nah, siapa lagi mau mendaftar? Tadi narasumbernya Ya. Pak Nasir Umar. Pak Nasir Umar ini dia adalah
ahlinya pastinya soal perbaikan. Kepala bengkel Toyota Alaudin. Dia memberi tips juga kalau misalnya mogok di tengah banjir, Yap. apa yang harus dilakukan? Mm-mm. Apa? Cek yang Apa di itu? YouTube deh, masa saya terus ceritakan. Iya tahu adik. Nah, terus ada juga soal fitur all new Yamaha NMAX Connected ABS yang keren banget. Punya segudang fitur, paling diunggulkan kontraksi TCS. Bisa menghubungkan smartphone ke motor. Lalu ada kunci kontak keyless. Nggak pakai kunci, Mi. Ditekan-tekan ini kayak mobil canggih. Dan lain-lain. Terus ada juga tribun kuliner hari ini, Kak Ocha. Yep. Yang penyuka kopi. Ada nih tempat ngopi baru namanya Suhu Kopi di Jalan Latimojong. Oh. Ya ini andalannya kopi Toraja yang diolah, Kak Ocha. Kopi Toraja diolah menjadi berbagai jenis kopi. Tahu, Pak? Meskipun kopinya sangat terkenal, tapi harganya terjangkau. Nah, Berapa? Satu gelas? mulai 18.000 hingga 25.000. Bisa take away. Dia memang sedia take away, tapi ada juga mau ngopi di tempat. Oh. Ada Alamatnya tapi tahu yang di mana? Kopi, ada juga menu coklat atau teh gitu. Alamatnya di Jalan Gunung Latimojong nomor 131. Ini Di dekat tengah kota, rumah. Kak. Dekat rumah tak? Terus itu punya Mega Putra Sejahtera. Nah, terus halaman bisnis. Masih bicara soal jalan tol. Tadi ada talk show, webinar Indonesia Toll Road Infrastructure Competitiveness in Global Perspective. Kita mengerti artinya? Apa mau itu Dende? Webinar Indonesia Toll Road Infrastructure Competitiveness in Global Perspective. Intinya dibahas bahwa pembangunan jalan tol di Indonesia masih butuh partisipasi dari pihak swasta. Iya, pasti Jadi, nih. diharapkan untuk pihak swasta bisa menginvestasikan untuk jalan tol karena sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Nah, kemudian ada rekam jejak Darmawan Prasojo, Direktur Utama PLN. Direktur Utama PLN berganti, Kak Ocha. Oh, baru Direktur lagi? Baru, iya. Dia tugasnya regulator dia memang mumpuni di bidangnya. Dia berhasil melakukan banyak hal ketika menjabat sebagai komisaris PLN 2018-2019. Lengkapnya baca di tribuntimur.com atau di koran cetak. Oke. Udah deh. Ih, buru-buru. Mana, Mi? Bener sih. Langsung bilang. Di. Kepian. Iya. Seru sekali baca-baca saya. Apa itu? Masih PSM Ji. Kenapa kami nasibnya PSM kau dong kemarin ini kali 3-0. Artinya otomatis turun peringkat Sekarang keluar dari 10 besar. Wih, deh. Di peringkat ke-11. Jadi ini disarankan untuk PSM ini ya kita akan cuma berharap ada perubahan lah. Iya. Karena minggu depan hari Senin kayaknya menjadi laga terakhir putaran pertama lawan Persiraja. Setelah itu masuk ke putaran kedua, namun sebelum putaran kedua ada bursa transfer kan? 1 Juni PSM kalau mau keluar dari zona bukan keluar sih, kalau mau terhindar dari zona degradasi, Iya. ya pertama harus secepatnya datangkan pelatih, yang kedua lakukan perombakan squad, perombakan pemain. Tidak ada pilihan itu, Mami. Tidak ada, karena kalau masih bertahan dengan pemain-pemain yang sekarang sepertinya agak berat untuk bersaing. Betul. Karena otomatis tim-tim yang sekarang di zona degradasi maupun yang berebut gelar juara itu pasti akan memperbaiki juga timnya tuh. Betul. Dan mendatangkan pemain-pemain juga. Jadi ya secepatnya lah. Iya. Harus berburu dengan waktu ini, jangan Betul. sampai kehabisan pemain bagus lagi. Iya. Setengah Sisa-sisa lagi, biasanya. sisa-sisa lagi didapat. Itu harapannya. Harapan keduanya semoga juga
ke depan pelatih sudah memikirkan untuk mencari pemain yang bisa menjadi pelapis sepadan untuk William Pluim. Iya betul. Karena sejauh ini sebagai kreator serangan PSM itu hanya bertumpu ke Pluim. Contohnya kemarin lawan Persija kesulitan kick. Karena tidak ada pemain yang memiliki tipikal bermain yang sama sebagai playmaker di Betul. PSM. Ya, harus juga dicari itu. Gitu untuk halaman PSM. Oke. Ini banyak-banyak deh. Halaman kampus tahu Halaman kampus ini ada Kanda Irfan Yahya. Kenapa Kanda Irfan Yahya ini dulu ini dikenal oleh kalangan politisi, aktivis sebagai mantan sekretaris pribadinya Ustaz Abdul Aziz Kahar Musakkar. Iya betul. Sekarang menjabat sebagai ketua di salah satu kampus lah, kampus agama, dan tadi resmi menyandang gelar rektor. Itu Rektor, dekan. gelar doktor. Oh doktor. Saya kira langsung bedakan. Gara-gara PSM ini. Pengaruhnya PSM ini. Aduh, gelar doktor. Langsung nak kasih jabatan baru orang. Gelar doktor sosiologi Universitas Hasanuddin. Wih, dia tahu adik. Itu karena berhasil mempertahankan desertasinya yang berjudul Konstruksi Sosial Miniatur Peradaban Islam, merujuk pada pola sistematika wahyu studi kasus Ormas Hidayatullah. Jadi kata hubungan antara nilai-nilai Islam Iya. dengan bagaimana cara manusia memperlakukan sebaik-baiknya manusia yang lain, pokoknya begitulah. Iya. Dan ini mendapat nilai cum laude ini. Luar biasa ini. Lah, udah sembarang itu. Jadi sekarang bisa dipanggil Dr. Irfan Yahya. Iya tahu. Sama ada tadi juga kunjungan dari mahasiswa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Unismu ke kantor. Jadi kuliah jurnalistik di sini. Oh tahu. Yang kasih kuliah tadi itu Bapak kita, Bapak Ronald Ngantung, Wih, selaku Pimret Tribun Timur. andalan kita. Iya, jadi mahasiswa jurnalistik ini banyak-banyak yang sudah kuliah di Tribun ini. Wih, udah dihitung ini. Ya dihitung, semuanya lah. Gitu, mungkin Iya. Kota ya, ada. kota ya masih soal masih soal Iya, bagaimana perkembangannya tuh? pencopotan terus deh. Pencopotan semua. Nah, setelah pencopotan kemarin ada 27 direksi dan pengawas. Tadi itu ada pengangkatan untuk penjabat Ada nih. pejabat sementara direksi. Iya. Siapa-siapa itu? Ada yang 3 sudah dicopot kemarin, diangkat lagi. Diangkat ke lagi. Siapa itu? Salah satunya itu Andi Fadli. Oh. Andi Fadli nih Langsung jadi apa? suaminya Rahmatika Dewi. iya kakak cucu. Iya. Tetap di PD Parkir, tapi sekarang namanya PJ Direksi. Dulu sebelumnya menjabat Direktur Umum PD Parkir, tapi sekarang namanya PJ Direksi. PJ PD Direksi. Parkir. Oh. Ada 3 orang ini yang sudah dicopot, dikembalikan lagi. Semuanya PD Parkir. Tidak, ada juga di PDAM. Siapa itu PDM? Siapa itu namanya? Asdar. Asdar Ali. Sama Kartika. PT BPR. Oh, PT Apa BPR. tuh? Iya, yang bank itu. Iya. Ada banknya Pemkot. Ada tonde. Itu. Kembali juga. Yang lainnya tidak kembali nih. Beda deh. Dan dikasih waktu bekerja 6 bulan sebelum dilakukan lelang jabatan kembali. Oke, gitu Mas. Sudah. Ada bagi. Dah. Ini
berita dari Demokrat Sulsel dari kami. Iya. Siapa yang namanya? Nah, saya Canggih kamera ini. baru lah. Canggih saya punya. Goyang-goyang ke sini, goyang ke kanan, goyang ke kiri. Bayangkan kita dari mana. Jadi apa? Kenapa Demokrat Sulsel? Nah, ini Demokrat Sulsel kan mau adakan musda. Iya. Dia siap-siap cari ketua baru. Dengan Bukan ketua lama? baru. Apa? Akan ada pemilihan ketua lagi. Jadi Oh. ini kabarnya ada 2 kandidat kuat yang akan bertarung memperebutkan jabatan ketua Demokrat Sulsel. Siapa itu yang kedua? Nah, 2 tokoh Sulsel, 2 tokoh politik Sulsel ini ya, itu Pak Iyas, Pak Ilham Arif Sirajudin, sama Iya. Pak Nimatullah RB. Oh. Sekarang ini Pak Nimatullah menjabat wakil ketua DPRD Sulsel. Iya. Iya. Yang juga ketua Demokrat Sulsel. Dia ketua Demokrat. Jadi ceritanya ini bertarung untuk oppo lagi, Di. Dia bilang begini, ini kan masa kepengurusannya di periodenya dia akan berakhir di Desember 2021 ini. Iya. Nah, mustahnya kan belum ada Tentukan. jadwalnya, iya. Betul. Nah, itu katanya dia bilang pada prinsipnya saya tidak masalah. Iya tahu. Mau PLT kan ini jabatan ketua atau bagaimana sampai diadakan musdah. Gitu. Dia tidak masalah, intinya dia siap bertarung gitu. Iya tahu. Siapapun lawannya. Iya. Luar biasa ini. Minne minne. Karena kalau misal begini, Hmm. siapa-siapa nih antara Pak Nimatullah atau Pak Iyas yang jadi ketua Demokrat itu potensi sekali itu nanti jadi calon gubernur, Pak. Oh. Iya, karena banyak kursinya di DPR. Iya tahu. Iya. Aduh. Apalagi kan sekarang tidak ada tidak ada gubernur definitif yang mau maju lagi. Iya. Jadi ini Kesempatan besar. kesempatan siapa bertarung bebas nanti. Iya. Jadi begitu yang penting, Mas. Gitu. Dek, dah. Cepat nama.